Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Permata Putri dari kelas manajemen 22A dengan nomor NPM 22411043. Tugas akhir mata kuliah pasar dan lembaga keuangan. Di sini saya akan membawakan materi tentang pasar modal. Yang pertama, pengertian dari pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang mempertemukan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana. Pasar modal juga dapat diartikan sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana. Instrumen pasar modal. Yang pertama, saham. Saham adalah instrumen pasar modal yang mewakili kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan. Memiliki karakteristik sebagai bentuk investasi jangka panjang dan memiliki potensi keuntungan yang tinggi. Namun, saham juga memiliki resiko harga yang fluktuatif dan bisa mengalami kerugian. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah instrumen pasar modal yang merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Memiliki karakteristik sebagai bentuk investasi jangka pendek sehingga menengah dan memberikan bunga tetap kepada pemegang obligasi. Obligasi juga memiliki risiko default atau gagal bayar oleh penerbit obligasi. Yang ketiga, reksadana. Reksadana adalah instrumen pasar modal yang merupakan wadah pengelolaan dana dari sejumlah investor. Memiliki karakteristik sebagai bentuk investasi yang diversifikasi dan dikelola oleh manajer investasi. Reksadana juga memiliki resiko pasar dan resiko likuiditas tergantung pada jenis reksadana yang dipilih. Yang keempat, derivatif. Derivatif adalah instrumen pasar modal yang nilainya berasal dari aset yang mendasarinya seperti saham, indeks, atau komoditas. Memiliki karakteristik sebagai bentuk investasi yang menggunakan kontrak berdasarkan pergerakan harga aset yang mendasarinya. Derivatif juga memiliki risiko yang tinggi dan kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan instrumen pasar modal lainnya. Pihak yang terlibat di pasar modal. Yang pertama, investor. Investor adalah individu atau lembaga yang membeli atau menjual instrumen keuangan di pasar modal. Mereka juga dapat berupa investor individu, dana pensiun, perusahaan asuransi, atau lembaga investasi lainnya. Yang kedua, perusahaan emiten. Perusahaan emiten adalah perusahaan yang menerbitkan instrumen keuangan, seperti saham atau obligasi, untuk memperoleh dana dari pasar modal. Mereka dapat berupa perusahaan publik atau perusahaan yang sedang dalam proses untuk go public. Yang ketiga, lembaga keuangan. Lembaga keuangan seperti bank, perusahaan sekuritas, dan manajer investasi juga terlibat di pasar modal. Mereka berperan sebagai perantara antara investor dan perusahaan emiten, serta memberikan layanan dan produk keuangan serta investasi di pasar modal. Yang keempat, otoritas pengawas pasar modal. Otoritas pengawal pasar modal adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur kegiatan di pasar modal. Mereka memastikan adanya transparansi, keadilan, dan perlindungan bagi para investor di Indonesia. Otoritas pengawas pasar modal adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Regulasi pasar modal. Yang pertama, perlindungan investor. Regulasi pasar modal bertujuan untuk melindungi investor dengan memberikan aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam pasar modal. Yang kedua, kestabilan pasar. Regulasi juga bertujuan untuk menjaga kestabilan pasar agar tidak terjadi manipulasi harga atau tindakan yang merugikan investor dan pelaku pasar lainnya. Manfaat investasi di pasar modal. Yang pertama, potensi keuangan yang tinggi. Investasi di pasar modal memiliki potensi keuangan yang tinggi karena harga saham dan instrumen keuangan lainnya dapat naik seiring dengan kinerja perusahaan dan kondisi pasar yang baik. Yang kedua, diversifikasi portofolio.
Investasi pasar modal memungkinkan investor untuk diversifikasi portofolio mereka dengan berinvestasi dalam berbagai jenis saham dan instrumen keuangan lainnya. Diversifikasi dapat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan potensi keuntungan jangka panjang. Yang ketiga, likuiditas yang tinggi. Investasi di pasar modal memiliki likuiditas yang tinggi, yang berarti investor dapat dengan mudah membeli dan menjual saham dan instrumen. Hal ini memungkinkan investor untuk mengakses dana mereka dengan cepat jika dibutuhkan. Risiko berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, fluktuasi harga. Investasi di pasar modal dapat menghadapi risiko fluktuasi harga, di mana nilai investasi dapat berubah secara signifikan dalam waktu singkat. Perubahan harga ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, politik, dan kondisi pasar global. Yang kedua, risiko likuiditas. Investasi di pasar modal juga dapat menghadapi risiko likuiditas, di mana investor mungkin menghadapi kesulitan untuk menjual atau membeli saham atau instrumen keuangan lainnya dengan harga yang diinginkan. Risiko likuiditas dapat dipengaruhi oleh volume perdagangan yang rendah atau ketidaksediaan pembeli dan penjual yang sesuai. Dan yang ketiga, risiko kebangkrutan emiten. Investasi di pasar modal juga memiliki risiko kebangkrutan emiten, di mana emiten atau perusahaan yang sahamnya diinvestasikan dapat mengalami kesulitan keuangan atau menghadapi kebangkrutan. Risiko ini dapat mengakibatkan kerugian bagi investor jika nilai saham atau instrumen keuangan lainnya menjadi tidak berharga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.